Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarik Bagi Firdaus, NIM 5305-19 0008 dari kelas AVA. Di sini saya ingin mempresentasikan atau ingin memaparkan tentang dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini memiliki masa kejayaan, di mana masa kejayaan dinasti Mamluk ini diisi oleh 5 bidang. Bidang-bidang tersebut adalah bidang militer, bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang seni. Kelima bidang ini menjadi penopang masa kesejahteraan atau kejayaan dari dinasti Mamluk. Mari kita ulas per bidang. Bidang pertama, bidang militer, ini menjadi salah satu hal yang paling tersohor atau hal yang paling muncul dalam dinasti Mamluk. Karena apa? Bidang militer ini menjadi salah satu kekuatan inti dari dinasti Mamluk. Kekuatan militer dinasti Mamluk tidak perlu dipertanyakan lagi. Kekuatan militernya begitu terdidik, begitu kuat, dan bisa begitu untuk melindungi kejayaan dinasti. Bahkan tentara dinasti Mamluk ini bisa mengusir tentara Mongol. Selain itu, militer ini juga berfungsi untuk mempertahankan dari kekuasaan sultan dan juga para kekuasaan dari Amir, sehingga militer ini betul-betul dididik secara kuat dan keras sehingga bisa menjaga kekuasaan dinasti Mamluk, sehingga dinasti Mamluk tidak mudah goyah dalam menjaga keamanannya serta bisa memperluas ekspansi tanah airnya untuk bisa menguasai dinasti-dinasti yang lain. Itulah kekuatan bidang militer. Selain itu, dalam bidang militer, kemajuan yang dialami dinasti Mamluk adalah ketika bidang militer ini mempunyai buku-buku tertentu tentang strategi militer, strategi untuk berjalannya roda militarianisme seperti itu, sehingga bisa dikatakan kemajuan karena selain juga melakukan ekspansi bertahan, mereka juga membuat buku strategi seperti ini. Oke, kita melangkah pada bagian kedua, kemajuan bidang ekonomi. Kemajuan bidang ekonomi dari dinasti Mamluk tidak bisa dilepaskan dari dinasti Fatimiyah, dinasti sebelumnya. Dinasti Mamluk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah. Bedanya di sini, dinasti Mamluk lebih memperluasnya lagi dengan cara mengefisiensikan jalur darat dan juga jalur laut. Jalur darat ini ditata sedemikian rupa serapi mungkin agar distribusi ekonomi bisa merata kepada penjuru-penjuru dari dinasti Mamluk, sehingga kesejahteraan rakyat bisa tertopang di semua penjuru. Sedangkan transportasi laut digunakan oleh dinasti Mamluk untuk ekspansi yang lebih jauh. Pada masanya dinasti Mamluk bisa membuka ekspansi hingga keluar sampai Eropa, pada khususnya ini adalah Italia dan Perancis. Kita melangkah pada bidang selanjutnya, bidang pemerintahan. Di sini dinasti Mamluk memiliki corak pemerintahan yang baru, memberikan warna baru pada dinasti Islam, yakni corak pemerintahan oligarki militer, di mana oligarki militer ini Amir dilindungi oleh militer, sehingga para Amir ini bisa merasa aman dan nyaman, sehingga mereka bersikap kompetitif, bersikap kompetisi dengan amir-amir yang lain untuk menunjukkan prestasi-prestasi mereka karena rasa aman ini. Sehingga ketika para amir ini bersikap kompetitif, rakyat-rakyat pasti akan disejahterakan. Karena apa amir ini bersikap kompetitif? Karena untuk mengejar gelar sultan, amir-amir ini saling bersaing untuk mengejar gelar sultan, sehingga di sini rakyat bisa merasa sejahtera ketika amirnya saling kompetitif, saling ingin mengejar hal-hal yang lebih baru dan lebih baik lagi untuk pemerintahan. Oke, bidang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Dalam tradisi dinasti Mamluk, ilmu pengetahuan menjadi hal yang terpenting. Dinasti Mamluk bisa mengembangkan banyak ilmu pengetahuan, ada ilmu astronomi, kedokteran, matematika, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Salah satunya tokoh yang terkenal yang kita kenal dan masyhur namanya adalah Ibnu Taimiyah, seorang agamawan yang berasal dari dinasti Mamluk. Tapi jangan lupa bahwa dinasti Mamluk di Mesir ini ilmu pengetahuannya bisa maju karena apa? Karena runtuhnya Baghdad oleh tentara Mongol, sehingga para ilmuwan-ilmuwan Baghdad, para pemikir-pemikir Baghdad ini mengungsi ke Mesir. Mereka kemudian membangun peradaban baru tentang ilmu pengetahuan di Mesir, karena di Mesir, di dinasti Mamluk ini mereka merasa aman dari serangan manapun, sehingga mereka membangun peradaban baru, membangun
ruang-ruang baru dan juga membangun ilmu-ilmu baru di Mesir. Kemudian kemajuan yang terakhir pada bidang seni. Seni arsitektur di dinasti Mamluk tidak beda jauh dengan yang lain. Ada keramik, ada seni rupa dan seni-seni yang lain, seni arsitektur. Dan mungkin itulah perbedaannya, salah satunya adalah di dinasti Mamluk memberikan visual yang berbeda dan lebih menawan daripada dinasti yang lain. Mungkin itu dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.